Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Kau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua
Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Oh, melihat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Baik, puji nama Tuhan, selamat pagi. Saya senang bisa menjumpai saudara di hari ini. Nah, hari ini kita belajar kebenaran yang penuh dengan pengharapan. Dan kebenaran ini ajaib, kebenaran ini dahsyat. Bahwasanya kebenarannya Anda yang sekarang ini
itu bukanlah versi final Anda. Ingat, kamu bukanlah versi final saudara. Kenapa demikian? Karena banyak orang merasa dia tertinggal. Banyak orang merasa dia hidupnya gagal. Banyak orang merasa bahwa dia tidak cukup baik. Banyak orang merasa bahwa masa depannya terasa kabur. Tetapi firman Tuhan dalam kitab Filipi ayat 1-6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai selesai. Nah, perhatikan kata ini, sampai selesai. Maksudnya atau meaningnya artinya, Tuhan itu belum selesai dengan hidup Anda. Ingat baik, Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Apapun kenyataan, apapun situasi yang sedang ada terjadi dalam kehidupan setiap kita, Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Pelajaran kita hari ini yang pertama, Tuhan itu melihat proses, bukan hanya posisi sekarang. Nah, manusia sering menilai bahwa hidup itu dinilai dari posisi dia saat ini. Misalkan dia ngeliat dari, kok kamu umur segini belum berhasil gitu ya. Kan ada orang begitu ya. Kok udah kerja lama belum mencapai target sih gitu kan. Kenapa kamu kok belum seperti mereka, belum seperti orang lain yang bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Nah, menariknya Tuhan melihat hidup sebagai proses pertumbuhan. Anda bisa lihat seorang Joe Biden di Amerika Serikat, umur berapa dia baru bisa sukses? Udah usia tinggi sih. Ya kan? Donald Trump bisa jadi presiden, umur berapa? Nah, Anda bisa melihat seringkali kita mengukur dengan waktu dan lain sebagainya. Menurut pandangan kita. Tidak dengan caranya Tuhan. Nah, bayangkan pohon besar. Pohon besar itu kan tidak muncul dalam satu hari. Pohon besar itu mulai dari apa? Dari benih yang kecil dulu ditanam. Habis itu mulai tunas yang rapuh. Setelah tunas, tumbuhlah batang muda. Habis batang muda, baru dia menjadi pohon yang terus berkembang menjadi kuat. Nah, masalahnya kita ini sering membandingkan benih kita dengan pohon orang lain gitu loh. Ini kan nggak nyambung nih. Kita membandingkan benih kita dengan pohon orang lain. Padahal setiap orang itu ada dalam tahap yang berbeda-beda. Kan pohon yang ada di sana, dia juga ada tahap benih tadinya. Tapi sekarang tahap dia sudah ada di tahap yang jadi pohon. Nah, kita nggak melihat ini. Kita melihat perbandingannya langsung. Benih kita bandingin sama pohon yang udah jadi. Ada prosesnya, saudara. Yang kedua, hidup orang percaya itu adalah perjalanan transformasi. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, perhatikan baik di sini, dari kemuliaan kepada kemuliaan itu bukan dari kegagalan sampai kepada kegagalan berikutnya. Bukan dari hancur yang satu ke hancur berikutnya. Tapi lihat, ayat ini berkata prosesnya naik, bertahap, dan berkelanjutan. Naik, bertahap, berkelanjutan. Iman Kristen itu bukan tentang kesempurnaan instan. Tapi iman Kristen berbicara tentang transformasi seumur hidup. Itu yang Tuhan mau. Pelajaran yang ketiga. Tuhan itu ahli dalam mengubah masa lalu kita menjadi kesaksian. Banyak tokoh Alkitab itu tidak terlihat siap di awal. Banyak contoh-contohnya. Misalkan ya, Musa di awal pemanggilannya, dia gagap bicara. Daud pada waktu dipanggil, dia cuma seorang gembala. Petrus pernah menyangkal Yesus. Paulus pernah menganiaya jemaat. Bahkan yang namanya nabi-nabi pun yang dipanggil, mereka juga berkata bahwa saya orang cemar lidah, cemar bibir, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa melihat ini, jika hidup mereka dinilai di awal cerita, maka tidak ada yang tampaknya seperti pahlawan yang heroik gitu, pahlawan iman yang luar biasa, nggak ada. Tetapi menariknya, Tuhan tidak menilai seseorang dari awal ceritanya mereka, tapi Tuhan telah melihat akhir ceritanya. Dan inilah kabar baik Injil. Masa lalu Anda tidak menentukan masa depan Anda. Amin. Yang keempat pelajarannya, pertumbuhan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Dalam Amsal 4 ayat 18 berkata,
Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang makin lama makin terang. Perhatikan kata-katanya, makin lama makin terang. Bukan langsung blah terang benderang, enggak, tetapi bertahap perjalanannya. Fajar itu tidak datang tiba-tiba, tapi perlahan-lahan dia fajar itu mengalahkan kegelapan. Nah, begitu juga pertumbuhan rohani dan kehidupan Anda dan saya. Jika hari ini terasa kecil, itu tidak berarti masa depanmu kecil. Anda harus pahami dulu di sini. Tuhan itu memproses kita dari benih terus bertahap, terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Nah, masalahnya di sini yang kelima. Musuh terbesar pertumbuhan adalah apa? Ini, perbandingan. Salah satu alasan orang merasa tertinggal hari ini adalah karena dia suka membandingkan diri dia dengan orang lain. Dia menggunakan media sosial. Dia mempercepat perbandingan. Itu dia. Akhirnya apa yang terjadi? Di media sosial dia melihat kesuksesan orang lain. Dia melihat pencapaian orang lain. Dia melihat kebahagiaan orang lain. Karena di media sosial dia lihat orang jalan-jalan ke luar negeri, punya ini itu, punya kendaraan mewah, kayaknya jalan-jalan dan makan tempat-tempat yang wah. Terus dia foto atau orang-orang punya duit yang begitu banyak dan lain sebagainya. Mereka mulai membandingkan dari media sosial. Lalu kita mulai berpikir seperti ini. Ya, saya ketinggalan ya dari mereka. Padahal kita hanya melihat cuplikan-cuplikan saja. Kita tidak pernah melihat seluruh perjalanan seseorang. Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi orang lain. Ingat di sini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saudara mengerti sekarang? Tuhan memanggil Anda. Tuhan memilih saudara. Tuhan ingin menjadikan Anda versi yang terbaik dari diri saudara sendiri. Anda nggak perlu kejar harus sama kayak BTS. Anda nggak perlu ngejar harus sama kayak Blackpink. Atau seperti artis-artis di luar sana. Atau seperti orang-orang yang selebgram dan lain sebagainya. Anda dipanggil untuk menjadi diri Anda sendiri yang sudah Tuhan sediakan di dalam saudara. Pelajaran kita yang ke-6. Tuhan bekerja bahkan saat kita tidak pernah menyadarinya. Pertumbuhan sering tidak terasa saat terjadi pertumbuhan itu. Misalkan ya, seperti anak kecil. Setiap hari anak kecil itu, dia tidak terlihat berubah ya. Tapi lihat baik. Setahun kemudian, sudah kelihatan anak kecil itu terlihat berbeda. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang bekerja, membentuk karakter Anda dan saya. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, mengubah cara berpikir Anda dan saya. Tuhan kita Tuhan yang bekerja, memperdalam iman setiap orang percaya. Tuhan kita Tuhan yang bekerja untuk membuka kesempatan-kesempatan yang baru. Nah, seringkali kita nggak sadari ini. Sampai ketika kita mulai melihat ke belakang. Oh, udah begitu banyak hal yang Tuhan selesaikan. Nah, berarti harapan besar untuk masa depan Anda dan saya sudah Tuhan sediakan. Jika Tuhan belum selesai dengan Anda, berarti masa depan Anda masih penuh kemungkinan yang luar biasa. Setahun dari sekarang, imanmu bisa lebih kuat. Setahun dari sekarang, hikmatmu bisa lebih dalam. Setahun dari sekarang, hidupmu bisa menjadi sangat-sangat berbeda. Asalkan kamu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pertumbuhan tidak membutuhkan kesempurnaan. Pertumbuhan hanya membutuhkan kesetiaan. So, dengarkan ini baik-baik. Anda bukan produk jadi. Anda sedang dalam proses. Tuhan belum selesai. Cerita hidupmu belum selesai. Bab terbaik mungkin belum ditulis. Karena itu jangan menyerah pada versi Anda hari ini ketika Tuhan sedang menyiapkan versi masa depan Anda yang ajaib dan besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau belum selesai dengan kehidupan kami. So please God, tolonglah kami agar kami percaya pada prosesmu Tuhan dan tetap setia untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku percaya perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang berkualitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya bahwa setiap firman yang kita terima hari ini menjadi semangat mengubah cara pandang dan mengubah cara berpikir kita untuk melihat segala sesuatunya dengan cara yang benar. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur teman Anda masing-masing. Dan kita percaya bahwa
Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan senantiasa melindungi setiap kita. Angkat rotinya dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Setiap sel tubuh kami telah dijadikan baru oleh Tuhan dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini dan dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga. Punya rumah di sorga, punya rumah di bumi tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak kuasa kegelapan, aku tolak rancangan orang jahat. Santet guna-guna tidak berkuasa. Mulut kami diberkati. Apa yang kami minta doakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Nah, saudara jangan minum dulu, Anda boleh minta sama Tuhan. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara rindukan. Percayalah, kuasa Tuhan terjadi atas setiap orang yang berharap dan bergantung sama Tuhan. Bapak yang mendengar setiap seruan anak-anakmu, Bapak kami percaya bahwa orang yang bergantung, orang yang berharap sama Tuhan, pasti menerima jaminan pertolongan dari Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Artinya kami bersama keluarga tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Makan tidur diberkati. Maka kami percaya Tuhan, kami diberkati Tuhan lipat kali ganda. Bahkan lebih tinggi dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu Saudara masing-masing boleh mengucap syukur buat tubuhnya, buat darahnya, buat korban Yesus di atas kayu salib yang telah memberikan penebusan sempurna untuk Anda dan saya. Bahkan sempurna sampai masa depan kita yang belum kita lihat pun Bapa telah sediakan. Nah, di tangan saya ada minyak urapan. Saudara juga boleh siapkan minyak di tempat Anda masing-masing. Dan kita bisa berdoa bahwa minyak ini yang kita doakan bersama itu menjadi minyak urapan di tempat Anda masing-masing. Mari bersama-sama ikuti doa saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Lepaskan kata-kata kuasa, lepaskan kata-kata berkat. Ingat baik-baik, Tuhan yang pernah bikin mujizat, Tuhan yang sama hari ini juga tetap bisa bikin mujizat bagi hidup Anda dan saya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara ada kata-kata kuasa, ada kata-kata berkat. Perkatakan ini every day, bukan cuma hari ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat-sangat besar kuasanya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Pastor Romi Matolesi, saya senang sekali bisa menjadi berkat untuk mendoakan saudara, untuk membawakan berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, bila mana Bapak Ibu Saudara belum pernah tertanam atau belum pernah digembalakan di gereja manapun, saudara rindu untuk mau tertanam dan diberkati untuk didewasakan, dilatih menjadi anak-anak Tuhan yang mendalam dengan Tuhan. So please, jangan ragu. Kami Gereja Zion Church of Christ terbuka pintu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami. So, di link deskripsi daripada video ini, saudara bisa menjumpai jadwal-jadwal sesi ibadah Zion Church of Christ
Dan juga ada nomor telepon yang saudara bisa hubungi agar saudara dapat terlayani dan saudara dapat dibimbing di dalam kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang selalu percaya akan jaminan yang Tuhan sediakan atas hidup saudara. Nah, mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat-berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, dan anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang diberkati di dalam kemurahan Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, penyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku kita semua, sama-sama menjadi warga sorga yang percaya, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang dalam program-program Gereja Zion Church of Christ berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur